Kali ini aku pengen berbagi kisah horor yang pernah aku alamin sendiri atau yang pernah teman-teman aku alamin langsung. Jadi langsung aja ya kita ke ceritanya. Aku sebenarnya udah lulus kuliah. Ini pengalaman aku alamin waktu aku kuliah tahun kedua di salah satu kampus di Jogja. Sebut saja namanya kampus X ya. Jadi awal-awal aku kuliah, aku tinggal di asrama yang disediakan oleh kampus X. Lokasi asramanya cukup jauh dari kampus aku. Tapi ini asrama letaknya gak di pinggir jalan. Jadi masuk gang gitu. Gak bising kendaraan dan nyaman lah. Sebenarnya banyak cerita horor yang udah turun-temurun kayaknya diceritain ke anak-anak yang baru masuk ke asrama ini. Salah satunya aku. Jadi aku udah dengar beberapa cerita horor dari kakak-kakak tingkat aku yang tinggal lebih dulu di sini. Jadi aku mulai dengan kisah aku dulu ya. Suatu ketika di asrama aku ini kan lagi ngadain acara. Jadi ini asrama rame banget orang-orang. Mereka belum pada tidur nih sampai larut malam. Waktu itu aku lupa acara apa. Tapi acaranya ini ada di lantai 2. Di tiap-tiap unit. Ada unit cowok sama unit cewek. Nah, lantai 1 asrama aku itu ada dapur, taman, dan lain-lain. Jadi kamar-kamar hanya ada di lantai 2 dan 3. Sekitar jam setengah 12 malam, aku nganterin temen aku makan di dapur. Sedikit gambaran, dapurnya itu cukup luas. Ada tempat masak dan meja-meja, kursi-kursi untuk makan. Sekitar jam setengah 12 kami masuk ke dapur yang udah ditutup pintunya. Terus temen aku ngambil 1 piring nasi dan beberapa lauk. Biasanya tengah malam anak-anak suka ambil tuh makanan sisa atau sekedar ngambil minum. Terus duduk di sebelah aku kemudian mulai makan. Aku cuma liatin dia makan doang karena aku udah makan tadi. Sementara dia sibuk makan, gak ada obrolan di antara aku dan teman aku. Pas aku lihat daging ikan yang lagi disendok sama dia, tiba-tiba muncul suara misterius dari arah belakang tempat masak. Suaranya kayak liri-liri orang nangis. Pas suara pertama aku belum sadar kalau itu suara cewek nangis. Setelah itu muncul lagi suaranya. Aku langsung ngomong dalam hati sambil mikir suara apaan tuh? Kok kayak suara cewek nangis ya? Di situ perasaan aku udah mulai takut. Aku gak langsung ngomong sama temen aku kalau ada suara cewek nangis. Aku cuma bilang, buruan ya makannya. Dia cuma doang. Gak lama tuh suara kedengeran lagi. Anjir, makin takut kan waktu itu aku. Mulai mikir tuh aku, siapa coba malam-malam nangis di dapur lagi. Sedangkan lantai 1 itu udah sepi. Satpam di asrama aku udah pada tidur. Lampu udah pada mati. Seketika aku langsung ngomong lagi sama temen aku, cepetan makannya. Terus temen aku nanya, kenapa sih? Terus aku bisikin, ada suara cewek nangis. Seketika itu juga tanpa aba-aba temen aku cabut lari keluar dapur dengan tangan yang masih menggenggam piring. Aku ditinggalin gitu aja. Tapi aku langsung ikut kabur juga. Pas di luar aku ajak lagi masuk ke dalam biar dia cuci dulu tuh piring. Di situ aku mulai memberanikan diri. Tapi temen aku ini malah tambah takut. Dia minta tolong nelpon beberapa teman yang ada di kamar biar turun ke bawah. Jadi saat itu juga aku nelpon temen aku. 3 orang turun ke lantai 1. Terus kita rame-rame masuk. Temen aku yang satu nyalain semua lampu sampai terang banget. Terus dia bilang,
Mana? Mana setannya? Ada apa sih? Mana coba?" Gitu kan. Sambil jalan lirik sana sini kayak orang nantang gitu. Tapi emang gak ada apa-apa. Terus teman aku cuci piring dan kami kembali ke kamar masing-masing. Besoknya temen aku bilang pas dia ama aku masuk ke dapur, dia udah lihat ada cewek semacam kunti gitu duduk di atas kompor katanya. Tapi dia diem aja gak kasih tahu aku. Terus yang satu lagi temen aku itu versinya beda. Dia ngelihat sosok wanita juga. Tapi ini wanitanya itu, kalau temen aku satunya itu dia bilangnya pakai baju putih. Kalau temen aku yang satu ini, yang namanya kita sebut aja namanya Budi ya. Itu dia ngelihat cewek seperti ya macam kayak kunti, tapi pakai baju warna merah. Dan merahnya tuh merah pekat banget, dan posisi dia itu berdiri di samping lemari es atau kulkas gitu ya. Nah, tapi mereka berdua itu kayak kicep gitu, diem, nggak ngomong, nggak ngasih tahu kita sampai keesokan harinya baru mereka ngomong. Nah, cerita lagi yang temen aku yang nantang-nantang ini, pada saat dia balik ke kamar, dia tidur, itu dia dimimpiin sosok wanita yang berbaju merah ini. Katanya dia itu berada di semacam kayak ruangan kosong, ya semacam kayak ruang TV gitu, tapi gelap. Nah, pada saat dia nyalain lampu, di hadapannya langsung itu muncul sosok wanita berbaju merah, mukanya serem banget, wajahnya penuh dengan darah, dan bibirnya itu senyum sampai ke telinga katanya. Akhirnya sampai pada saat itu kita semua itu gak berani turun malam-malam, walaupun sekedar itu makan ataupun mungkin ambil minum. Jadi kita kalau misalnya mau makan, kalau misalnya lagi lapar atau haus, kita udah stok dulu di kamar masing-masing. Kayak gitu guys. Jadi sekian dulu cerita dari aku ini, pengalaman horor pada saat aku berada di asrama. Ini adalah pengalaman aku sama teman-teman aku, dan ini emang real apa adanya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.